Iya, sehat sekali Pak dengan hari ini. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, jadi begini Pak, saya dengar besok Bapak akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas, betul kan? Benar sekali Bu. Jadi besok rencananya saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas ini. Di kelas berapa besok Pak? Besok saya akan ada di kelas 7H Bu. Kelas 7. Terkait persiapannya nih Pak, apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran ini? Oke, untuk persiapan Ibu ya, tentunya saya mematangkan materi terkait besok yang akan saya sampaikan. Kemudian saya bikin modul ajar sebagai alatnya, dan saya bikin beberapa item-item LK yang nanti akan saya bagikan, dan tentunya adalah PPT, PowerPoint seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Nah, jadi besok masih masuk ke bab 2 Bu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak itu mampu memahami apa itu Asmaul Husna, kemudian anak-anak mampu membuat sebuah karya berupa kaligrafi, berupa video, maupun berupa MP3 seperti itu. Disesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak nantinya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya ya, tidak harus video semua gitu ya. Ya, makanya akan bikin sebuah konsep dari situ kayak gitu. Kemudian untuk pengembangan potensinya Bapak yang akan dikembangkan dalam kelas. Jadi saya menginginkan saya mampu untuk memanajemen kelas. Jadi saya bisa mengkondisikan kelas secara baik sehingga proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai seperti itu. Jadi manajemen kelas ya. Ya, manajemen kelas seperti itu. Kemudian untuk strategi ini ya, atau metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu seperti apa? Oke, jadi untuk metode pembelajaran saya menggunakan project based learning, PJBL. Itu. Jadi di dalam simpan itu kan nanti saya bikin sebuah kelompok, kemudian dengan kelompok tersebut anak bisa menghasilkan sebuah produk berdasarkan gaya belajarnya anak-anak itu sendiri. Misal kayak anak yang kinestetik, maka dia akan membuat kaligrafi seperti itu pakai talenan itu Bu. Kemudian anak-anak yang auditori yang fokus pada pendengaran, nah nanti dia akan membuat sebuah MP3 ya, MP3 tutorial seperti itu. Kemudian anak-anak yang visual yang melihat itu dia disuruh bikin sebuah video seperti itu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi hasilnya apa? Project ini ada hasilnya yang macam-macam gitu ya. Iya, kalau merujuk ke berdiferensiasi itu kan ada kontennya, kemudian ada proses dan ada produknya. Nah, dari pembuatan kaligrafi, video dan MP3 itu kan adalah bagian daripada proses berdiferensiasi. Kemudian indikator pencapaiannya apa sih Pak? Kalau Bapak sudah Bapak itu sudah memanage kelas dengan baik, itu indikator pencapaiannya apa? Oke, untuk indikator ketercapaiannya adalah ketika anak fokus dalam belajar, kemudian aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Itu adalah bagian dari beberapa item indikator keberhasilan dari manajemen kelas seperti itu. Baik, mungkin yang bisa saya tanyakan beberapa hal terkait proses pembelajaran yang akan terjadi ya. Semoga proses pembelajaran besok, proses pembelajarannya berjalan lancar dan anak-anak bisa aktif dan semua tujuan bisa tercapai. Amin amin. Mohon doanya Bu ya. Iya Pak. Siap. Semangat ya Pak. Siap, semangat sekali Bu. Terima kasih sekali atas supportnya, dan siap saya menunggu Ibu untuk melihat proses pembelajaran. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Ya, jawabnya harusnya lebih kencang lagi ya. Udah sarapan belum?
ini ya, menanyakan apa tapi melalui permainan. Bisa? Bisa gimana? Aduh, belum ajarin. Nah, kalau Bapak tanya, "Hello, apa kabarmu?" Nah, kalian jawab apa? Alhamdulillah, kami sehat, kami senang, luar biasa. Bisa? Hello, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami sehat, kami senang, luar biasa. Sekali lagi. Hello, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami sehat, kami senang, luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan dulu guys buat kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Oke, siap, Ren. Silakan untuk bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Semoga setelah kita berdoa, proses pembelajaran kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, di minggu lalu kita sudah belajar keterkaitan dengan bab pertama. Masih ingat bab pertama kita membahas apa waktu itu? Iya, surat An-Nahl sama surat tapi bukan Bani saya. Oke, nah di situ inti temanya adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Oke, keren. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu Al-Quran? Apa itu? Ya, sip. Apa? Ya, sebagai pedoman hidup. Ada yang lain lagi? Apa? Kitab suci Islam. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh buat teman kalian yang sudah menjawab. Ya, kurang lebih benar jawabannya. Kita akan masuk di bab berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, apa itu Asmaul Husna? Oke, nama-nama Allah yang baik. Oke, keren. Nah, Bapak akan jelaskan dulu nih keterkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa? Bisa dilihat di depan. Kalian ini akan mampu memahami keterkaitan apa itu Asmaul Husna. Kemudian kalian akan membuat sebuah karya tentang Asmaul Husna. Apa karyanya? Anak-anak sekalian, tadi Bapak udah jelasin tentang asesmen penilaiannya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, hari ini sekarang ya kita akan membahas dulu nih tentang pengertian Asmaul Husna. Kira-kira apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Ada lagi yang punya perspektif yang lain atau pandangan yang berbeda? Nama-nama Allah yang baik. Baik, untuk menyimpulkan bisa dilihat di depan anak-anak sekalian. Nah, itu adalah pengertian Asmaul Husna. Apa? Nama-nama Allah yang tadi Bapak udah jelasin juga. Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 3, ada 4, ada apa aja? Al-Alim, Al-Hakim. Oke. Sip. Apa itu Al-Alim? Keren. Apa itu Al-Kabir? Apa itu Asami? Apa itu Al-Basir? Jadi ada 4 Asmaul Husna dari 99 yang akan kita bahas
pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, ini contoh al-alif nih. Contohnya apa? Anak yang sedang apa ini? Kalau ya, anak yang sedang belajar. Rajin belajar, tidak berprasangka buruk, itu bagian dari contoh al-alif. Tadi al-alif apa? Ya, mengetahui. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan bagi kelompok dulu ya. Tadi kan sudah mengetahui tentang pengertiannya, apa itu asmaul husna, apa itu definisi-definisi dari masing-masing asmaul husna yang dibahas, ada 4 tadi ya. Hari ini Bapak akan bagi kelompok dulu nih. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini. Kelompok kita itu akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari angket di awal yang tadi Bapak sebar. Nah, di situ Bapak akan tentukan mana-mana saja anak yang akan menempati posisi kelompoknya masing-masing. Baik itu nanti di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya, ternyata ada 6 kelompok. Mohon maaf ya Pak. Nah, kelompok 1 dan 3 ya, kelompok 1 dan 3 nanti kalian akan mencari tahu ya keterkaitan asmaul husna al-alif al-kabir dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nanti dibikin sebuah video ya, jadi nanti sama kelompoknya dibikin video tuh ya, nanti kelompoknya akan Bapak bagi. Kemudian nanti kelompok 2 dan 4 kalian akan membuat tutorial kaligrafi menggunakan apa? MP3. Jadi nanti kalian bisa mewawancarai temenmu tentang cara membuat daripada apa? Kaligrafi. Kemudian kelompok 5 dan 6 itu akan membuat karya asmaul husna al-alif al-basir, kemudian dijadikan proyek berbentuk kaligrafi ya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak pengen refleksi nih tentang kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira apa kesan kalian tentang materi hari ini? Oke, mantap. Kemudian materi apa yang sudah kalian pahami? Oke. Kemudian bagaimana yang belum kalian pahami atau ada hal yang belum kalian pahami? Sudah semua? Oh, keren sekali. Oke. Kemudian adakah kesulitan kalian di dalam memahami 4 asmaul husna tadi? Ada al-alif, al-kabir, sampai al-basir. Ada kesulitan? Tidak. Wih, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu ya buat teman-teman. Kira nanti kamu ngelapain dulu ya. Nah, itu. Oke, dulu pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dipimpin untuk doa. Siapa yang mau pimpin? Ini sudah tadi ada lagi yang lain dulu. Kita akan kesempatan. Oh, ini berdasarkan kesadaran diri. Siapa? Oh, nggak ada. Berarti kamu aja. Silakan. Oh, kamu? Baru-baru. Apa mau ngatur saya? Oke, siap. Silakan. Jawab. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Alhamdulillah, Ibu lihat sedikit, sehat sekali. Alhamdulillah. Ibu sendiri
gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi nampak serak-serak bahasa. Iya, sedikit batuk. Mudah-mudahan sembuh ya Bu ya. Amin, terima kasih. Oke, Pak Irfan, kita berbincang sedikit ini ya Siap. tentang observasi yang kita lakukan kemarin. Ya, Siap Bu. Oke, Pak Irfan, boleh cerita sedikit sih bagaimana tentang program pembelajaran kita di observasi kemarin? Proses pembelajarannya alhamdulillah kemarin berjalan lancar Bu, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi proses pembuatan daripada kelompok untuk membuat sebuah hasil karya sudah cukup berjalan dengan baik. Nah, kemarin tujuan pembelajarannya itu apa ya? Tujuan pembelajaran kemarin adalah anak-anak mampu membuat karya infografis, kaligrafi maksudnya, membuat karya kaligrafi maupun video dan MP3 berkaitan dengan Asmaul Husna itu sendiri kemarin seperti itu. Lalu menurut Bapak apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai seperti itu. Oke, kalau untuk indikator ketercapaian hal-hal yang ingin Bapak kembangkan. Kemarin kalau tidak salah Bapak di sini saya menulis tentang manajemen kelas ya, betul ya Pak? Benar sekali. Iya, nah kemarin waktu di pra observasi. Kemudian untuk manajemen kelas ini menurut Bapak apakah sudah berhasil atau sudah tercapai untuk ininya sesuai dengan harapan? Kalau secara presentasi mungkin 80% sudah tercapai seperti itu. Mungkin yang belum tercapai itu saya kurang bisa terlalu mengkondisikan siswa dalam pembagian kelompok itu kayak gitu. Jadi siswa kadang ketika dibagi kelompok agak sedikit ribut kayak gitu. Mungkin itu yang nantinya perlu saya benahi ke depannya di dalam manajemen kelas itu sendiri. Siswa mungkin ngobrol sendiri ya waktu dibagi kelompok. Agak kurang kondusif. Agak kurang kondusif. Mungkin kemarin cara pembagian kelompok Pak Irfan bagaimana sih? Kemarin sebelumnya saya sudah bagi LK nih, LK keterkaitan asesmen diagnostik dulu ke siswa untuk merujuk kepada siswa yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kalau anak yang kinestetik saya berikan tugas kemarin adalah membuat kaligrafi itu waktu itu yang bentuknya kita pakai talenan seperti itu. Kalau siswa yang auditori kemarin kan kita saya itu lihat kemarin adalah saya suruh bikin MP3 tentang tutorial kemarin itu. Kemudian yang visual kemarin tak suruh bikin video kayak gitu. Jadi dibedakan menurut asesmen diagnostik ya. Sesuai dengan gaya belajarnya. Sudah bagus ya Pak ya, itu sudah menggunakan asesmen diagnostik. Jadi menurut Pak Irfan apa sih yang mereka kok terlihat ribut pada saat pengelompokan? Apa ada hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak itu biasanya karena ketika dia ditempatkan kelompok tapi nggak sama temennya kayak gitu. Nah itu yang kadang bikin anak itu sedikit ribut. Oh saya pengennya sama ini aja sih. Nah seperti itu. Jadi butuh penyesuaian lah mungkin kayak gitu. Mungkin untuk rencana selanjutnya ini mungkin ada ide dari Bapak untuk biar anak-anaknya nggak ribut gitu loh kalau dalam berkelompok. Oke. Untuk hal itu mungkin saya perlu hasilnya yang lebih luas lagi tentang cara manajemen kelas. Mungkin akan saya tanya ke rekan sejawat yang sudah berpengalaman akan pengelolaan kelas. Kemudian saya cari referensi dari itu di YouTube dan beberapa hal-hal lainnya yang bisa menjadi sumber saya untuk belajar bagaimana memanajemen kelas. Salah satunya tadi untuk membuat pembagian kelompok yang kondusif saat pembelajaran seperti itu. Jadi rencana nanti belajar dengan temannya lebih paham gitu ya Pak ya, lebih paham dari informasi dari internet, dari YouTube begitu ya. Oke. Kemudian untuk hal-hal yang mendukung ketercapaiannya itu Pak Irfan apa saja yang dilakukan ketercapaian indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya ketika saya melakukan proses pembelajaran lagi dengan sistem pembagian kelompok, misal saya gunakan model pembelajaran BJPL
itu, nah siswa itu sudah nggak ribut lagi ketika saya bagi kelompok, dan dia sudah merasa legowo ketika ditempatkan dengan siswa yang mungkin bukan sahabatnya di dalam kelas itu kayak gitu. Lebih baik lagi ya. Menurut Pak Irfan nih yang pembelajaran kemarin, observasi kemarin dari angka 1 sampai dengan 10, Pak Irfan ada di angka berapa? Menurut perspektif saya ya, saya di angka 8 lah kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya angka berapa sih yang ingin Bapak capai? Oh ya, tentu di atasnya 9. 9. Belum mencapai 10 ya Pak ya? Ya mungkin bertahap Bu, karena harus menikmati tangga-tangganya. Oke, siap. Oke. Baik Pak Irfan, semoga rencana tindak lanjut ini bisa tercapai dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian kapan sih kira-kira akan mulai untuk melakukan tindak lanjut ini? Oke, untuk timeline-nya, untuk waktunya adalah secepatnya. Tentu karena kan rutinitas KBM ini masih berjalan dengan waktu, makanya secepatnya saya akan cari untuk perbaikan di manajemen kelas yang tadi. Baik, bagus sekali ya Pak untuk rencana tindak lanjutnya. Semoga proses pembelajaran di kelas Bapak lebih baik lagi dengan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Amin. Terima kasih doa dan motivasinya. Ya, baik. Baik, jadi ini apa untuk hasil percakapan kita hari ini. Silakan untuk ditandatangani. Siap. Di sebelah mana Bu? Oke. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, kemudian untuk selanjutnya nih Pak, apakah untuk pengembangan diri Bapak sebagai guru nih, adakah hal-hal lain yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, jadi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana menangani siswa yang bermasalah, kemudian siswa tersebut tidak lagi melakukan tindakan yang sama, karena ketika saya lihat itu penanganan guru kepada siswa itu lebih banyak menggunakan punishment, hukuman seperti itu. Nah, jadi saya pengen belajar kayak apa itu namanya, kayak segitiga restitusi itu Bu. Jadi penanganannya melalui sebuah identifikasi, siswa itu melakukan apa namanya, pemecahan masalah secara kesadaran dirinya seperti itu. Oke, dengan bagaimana caranya agar Bapak bisa mendapatkan hal itu? Tentu caranya saya akan belajar dengan rekan sejawat juga Bu ya, teruntuk bagi guru penggerak yang sudah senior kayak gitu Bu. Biasanya pengalamannya itu sudah didapat jauh-jauh hari dan sudah diaplikasikan juga jauh-jauh hari. Jadi untuk track record pengalamannya itu biasanya sudah ada dari situ. Kemudian saya akan cari juga referensi ini. Biasanya kan sudah dari angkatan 1, angkatan sampai angkatan yang sekarang itu biasanya sudah banyak referensi nih keterkaitan dengan itu, dan tentu saya juga ingin melakukan beberapa pelatihan. Pelatihan seperti apa contohnya? Mungkin mengikuti seminar. Seminar, ya. Jadi tujuan Bapak untuk mengikuti seminar itu tadi ya, untuk bagaimana caranya agar menangani siswa. Ya. Kemudian untuk pendukungnya nih Pak, agar Bapak bisa melaksanakan tujuannya itu apa saja? Pendukungnya tentu adalah restu daripada guru itu sendiri ya. Guru yang saya mintai untuk saya bisa belajar sama beliau, itu salah satunya sih. Dari guru senior tersebut ya. Ini ada hal yang lain lagi seperti yang Bapak bisa gunakan sebagai pendukung? Ya, tentunya adalah gadget. Ya, gadget ini supaya saya bisa cari referensi yang banyak di media sosial. Lebih banyak ya Pak ya informasi di media sosial. Termasuk informasi seminar terkait seminar itu pasti banyak ya Pak ya? Iya, tentunya banyak. Oke, untuk waktunya nih Pak, kapan Bapak akan mulai pengembangan diri tersebut? Untuk waktunya saya akan coba mulai di minggu-minggu ini. Minggu ini Pak ya. Oke, baik Pak, itu terkait
pengembangan diri yang akan Bapak kembangkan lagi sebagai seorang guru, menjadi lebih profesional lagi sebagai guru ya Pak ya. Siap, ya. Baik, ini adalah hasil perbincangan kita hari ini. Silakan Bapak tanda di Minta tanda tangan ya Bu ya. Kita saya Bu. Nih. Ini ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Eva. Semoga bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa menjadi teladan untuk semuanya, untuk anak-anak baik rekan sejawat dan seluruh masyarakat. Amin amin siap. Baik, terima kasih Pak Eva.